Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sambut ibadah kita pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu. Diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Intuitus kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9 yang mengatakan demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mari kita muji Tuhan kembali dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita naikkan sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Untuk itu mari kita mohon pengampunan atas segala dosa dan segala kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami, dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah Allah di dalam Roma 1 ayat 16 menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup
di dalam kita, seperti yang tertulis pada Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita sambut dengan pujian, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Jemaat yang Tuhan kasih, marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, mari kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saat kita untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Untuk itu saya mengundang anak sekolah untuk ke depan, akan doakan oleh Ibu Pendeta. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku
dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk anak cucu kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bawa ke hadapan-Mu anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan. Pada saat ini kami mau menyerahkan mereka untuk mereka juga boleh mengenal Engkau melalui bimbingan para guru sekolah minggu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai semua anak-anak sehingga mereka bisa menerima firman yang disampaikan. Menguasai para guru sekolah minggu sehingga boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh dalam iman dan terus sampai dewasa selalu takut akan Engkau, menghargai apa yang Engkau telah berikan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bapak jemaat sekalian, pagi hari ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Arin Angkau. Untuk itu mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan pujian firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengaku bahwa tanpa Engkau dan firman-Mu, kami tidak tahu kemana kami pergi, apa yang harus kami lakukan. Dan sungguh saat ini kami datang kepadamu karena kami membutuhkan Engkau untuk memimpin seluruh kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakan kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, kiranya Tuhan mau pakai mulut bibirnya untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang asalnya daripada-Mu, bukan berasal dari pikirannya semata. Tetapi Engkau sungguh berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Dan saat ini Tuhan, hati kami terbuka. Biarlah oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menjadikan hati kami bagaikan tanah yang subur bagi setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ini, kuasai pikiran kami, supaya pikiran kami hanya terfokus kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode. Kita akan membaca dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Di bawah perikop penyelamatan Israel. Saya akan membaca ayat 25, kemudian 26 kita bersama-sama, demikian selanjutnya. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Yang berbunyi demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita minggu pagi ini adalah Injil adalah pikiran Allah yang menyelamatkan.
Tema kita adalah Injil adalah pikiran Allah yang menyelamatkan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, hari ini tidak banyak yang hadir karena 4 hari libur panjang. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Dan biarlah Tuhan juga yang menyertai keluarga atau saudara-saudara kita yang tidak bersama kita pada minggu pagi ini. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, seorang psikolog asal Austria, ahli jiwa, dia hidup di masa Perang Dunia Kedua, ya, di mana Nazi sangat berkuasa, dan Perang Dunia Pertama, ya, Nazi berkuasa, dan dia adalah orang Austria, di mana Austria pada waktu itu selama lebih kurang 2 tahun itu dijajah, dikuasai oleh Nazi. Mungkin ibu bapak dan saudara pernah membaca tentang bagaimana kejamnya pendudukan atau penyerangan kelompok Jerman ini yang disebut sebagai kelompok Nazi. Kekejaman mereka, pembunuhan yang merajalela, bahkan yang paling banyak adalah kelompok orang Yahudi yang secara massal dibunuh, dimasukkan ke dalam dapur gas. Ibu bapak dan saudara yang kasih, lalu seorang psikolog Austria ini kemudian juga masuk dalam penjara, dan selama 2 tahun dia mengalami begitu banyak penderitaan, siksaan yang dilakukan oleh Nazi. Tetapi setelah itu, kemudian setelah dia bebas keluar dari penjara, lalu dia menulis sebuah buku. Bukunya berjudul Pencarian Manusia Akan Makna Hidup. Pencarian manusia akan makna hidup, dan tulisannya itu berdasarkan apa yang dialaminya selama di dalam penjara, selama dia mengalami penderitaan, dan itu mengajar dia untuk kemudian berbagi kepada orang banyak melalui tulisannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong seseorang untuk bertahan hidup, apalagi dalam penderitaan, selain pengertian bahwa hidupnya berarti. Dia tidak akan tahan di dalam penderitaan, tidak akan tahan dalam penjara dan penyiksaan kalau dia tidak menyadari bahwa hidup saya berarti. Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita juga banyak, mungkin saudara dari usia muda sampai usia sekarang sudah banyak, ya, kita juga mengalami berbagai gelombang kehidupan, kesulitan, kesusahan, pergumulan hidup. Tapi kalau kita sama berpikir bahwa hidup saya ini masih berarti saudara masih mempunyai harapan bahwa ke depan saya akan sanggup menghadapi apapun yang akan saya alami. Kalau kita sudah tidak merasa lagi bahwa hidup saya berarti, maka yang ada adalah putus asa. Merasa diri bahwa hidup saya ini berarti, itu adalah suatu hal yang penting, dan itu adalah sesuai dengan firman Allah. Yesaya 43 ayat yang ke-4a mengatakan bahwa Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, dari apa yang kita baca, biarlah kita berpegang teguh bahwa saya punya hidup yang berarti. Dan bagaimana saya memaknai hidup ini, kalau saya ini memang berharga di hadapan Tuhan, bagaimana saya menjalani hidup ini, kalau saya memang mulia di hadapan Tuhan, kita akan menyimak beberapa hal. Yang pertama, biarlah setiap kita merenungkan siapa kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ayat 28 bagian B saya akan membacakannya. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah
oleh karena nenek moyang. Saudara, ini berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa yang disebut sebagai umat pilihan pada masa perjanjian lama. Mengenai pilihan, dia adalah mereka adalah bangsa yang disebut sebagai kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Kita sekarang menjadi orang pilihan bukan karena nenek moyang kita. Saya punya nenek tidak percaya Tuhan Yesus kalau dari pihak ibu saya. Maaf. Dari pihak ayah saya, memang nenek saya adalah orang pertama di dalam keluarga yang kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya percaya bahwa kita semua juga mengalami, coba lihat nenek moyang kita, entah itu udah nenek dari nenek kita, apakah adalah orang pilihan? Bukan, tetapi saudara dan saya saat ini kita menyandang satu status sebagai orang pilihan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus kita nggak ada apa-apanya. Sama saja dengan semua orang yang ada di dunia ini. Kita tidak menjadi sahabat Allah. Kalau di sini dikatakan oleh karena menjadi orang pilihan, maka bangsa Israel disebut juga bangsa di mana Allah melihat mereka sebagai sahabat, diperhatikan. Ibu, bapak dan saudara, kenapa Tuhan memilih mereka? Kenapa Tuhan pilih Israel sebagai satu bangsa yang khusus? Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka itu taat. Mungkin kita sudah sering membaca dari kitab Kejadian bagaimana mereka itu tidak taat. Mereka sampai harus mengalami di mana tangan Tuhan yang keras membawa mereka membuat mereka menjadi budak di Mesir 400 tahun. Bahkan untuk keluar saja mereka masih menggerutu. 40 hari ditinggal Musa untuk menghadap Tuhan, baliknya mereka sudah menyembah berhala. Tidak taat sama sekali. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau dia mengatakan dia mengasihi, dia tetap mengasihi. Tetapi justru itu Tuhan melihat bahwa sebenarnya rencana Tuhan atas bangsa Israel, sehingga dia diambil dari segala bangsa untuk menjadi satu bangsa yang terfokus, supaya mereka itu berbakti menyembah Tuhan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Maksud Tuhan memilih mereka adalah supaya mereka menjadi contoh. Karena sebenarnya Allah itu mengasihi seisi dunia ini, mengasihi semua manusia. Mengapa? Oh, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bukan hanya sekelompok saja yang Tuhan ingin untuk diselamatkan. Tuhan menginginkan supaya semua orang itu mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, mengalami hubungan yang erat dengan Allah. Tapi Israel yang mau dijadikan contoh gagal. Mereka tidak bisa menyandang menjadi contoh model umat Allah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, supaya bangsa lain itu menyembah Tuhan yang benar. Ibu, bapak dan saudara yang kekasih, kedaulatan Allah memilih mereka. Dan kedaulatan Allah juga membuat Allah mengambil keputusan bahwa penyelamatan manusia tidak dibatalkan atau tidak akan ditunda oleh karena ketidaktaatan Israel. Penyelamatan manusia harus tetap, karena itu adalah rencana Allah dari awal. Karena itulah dikatakan di dalam ayat yang 26, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yakub adalah Israel.
Allah berjanji bahwa nanti melalui Israel ini akan ada juru selamat. Tetap saja itu terjadi karena itu adalah janji Tuhan. Setiap janji Tuhan adalah ya dan amin, ya dan pasti. Bukan ya dan selesai, saudara. Jadi kalau kita menyatakan amin, itu bukan berartinya selesai, bukan. Ya dan pasti. Itulah makanya ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita tetap menyatakan amin. Bukankah kalau kita sedang beribadah seperti ini, banyak hamba Tuhan mengatakan amin, saudara, amin. Bukan berarti selesai, tapi iya dan pasti. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, Israel yang gagal menjadi contoh, kemudian Allah membuat rencananya terjadi melalui Yesus Kristus yang diberitakan sampai ke ujung bumi. Oleh Yesus Kristus kita menjadi umat pilihan Allah. Kita sebagai umat pilihan Allah dipercayakan satu hal. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan? Apa yang dulu dipercayakan kepada Israel, yaitu isi hati Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu yang kemudian juga dipercayakan kepada kita, ibu bapak, saudara dan saya. Kalau kita merasa bahwa memang saya adalah umat pilihan Tuhan, saya adalah orang pilihan yang Tuhan selamatkan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, firman Tuhan menyatakan, apakah kita yakin bahwa kita adalah umat pilihan? Atau sebaliknya, kita memang bukan dari nenek moyang menjadi umat pilihan. Tetapi sekarang, mari kita koreksi diri. Apakah saya benar umat pilihan? Kalau saya adalah umat pilihan, berarti saya bersedia dan saya mau tidak mau menjadi orang yang dititip isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Kasih untuk disampaikan kepada semua orang yang ada di dekat kita. Apa isi hati Tuhan? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa isi hati Tuhan? Itu adalah pikiran Tuhan. Apa itu? Yaitu Kristus sendiri. Oleh karena pikiran Allah kemudian itu adalah untuk menyelamatkan manusia, maka Yesus turun dari kealahannya untuk menjadi manusia. Supaya apa? Supaya menyatakan kasih Allah. Supaya dia memberikan kepada setiap kita bukan kematian, tetapi kehidupan kekal. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, tapi kalau kita menimbang apakah saya umat pilihan, ada konsekuensi. Kita menyandang atau membawa dalam hidup kita isi hati Tuhan. Bukankah dia memberikan kita Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah. Dan Roh Allah itulah yang terus menerus ada di dalam kita untuk menyatakan siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti ayat 28 tadi mengatakan, mengenai Injil ayat 28 bagian A, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Mengenai Injil, Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar keselamatan. Mereka adalah seteru Allah. Siapa mereka? Israel. Orang Yahudi yang sampai sekarang masih menolak bahwa Yesus Kristus datang untuk memberikan dirinya bagi setiap kita agar memiliki hidup. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, kita ada di posisi mana? Saya menjadi seteru Allah. Saya tidak mau dititipkan pesan Tuhan. Saya tidak mau dititipkan
pikiran Tuhan di dalam hati kita untuk kita lakukan, maka kita menjadi seteru Allah, menjadi musuh. Kita tetap mau melakukan apa yang kita mau, kita tetap mau melakukan apa yang kita suka, sekalipun Bapa di surga tidak suka, maka kita menjadi seteru Allah. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, saya percaya bahwa kita semua tidak mau jadi seteru Allah. Kita mau masuk dalam kategori umat pilihan. Dan konsekuensi yang kita terima adalah suatu tanggung jawab, di mana kita menyatakan isi hati Tuhan di dalam seluruh pola kehidupan kita. Pola berpikir kita tidak lagi egois untuk diri kita sendiri. Pola kasih Allah itu ada di dalam ucapan kita, ada di dalam tindakan kita, ada di dalam segala kelakuan kita. Nggak ada lagi tuh tipu menipu. Jadi kalau yang suka nipu ya bertobat. Kenapa? Karena kamu adalah umat pilihan, nggak pantas untuk seperti itu. Nggak ada lagi yang seperti itu untuk kita. Kita telah menjadi umat pilihan, diselamatkan, mendapatkan hidup kekal, menerima Roh Kudus di dalam diri kita, dan biarlah nyata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, yaitu di dalam keseharian kita. Paulus menyatakan, kalau tadi di dalam ayat yang ke 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Paulus menyatakan siapa yang bisa ngerti, siapa yang tahu tentang pikiran Tuhan. Tetapi di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 ia menyatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehatinya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Gak ada orang yang tahu pikiran Tuhan, rencananya bagi kita. Bahkan kita juga sebenarnya kita tidak tahu kita melangkah besok apa yang terjadi pada kita. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus yang paling utama. Kalau dia memberi dirinya, dia memberi hidupnya untuk orang lain dapat hidup, untuk manusia mendapat hidup, untuk ibu bapak, saudara dan saya mendapat hidup, maka itulah pikiran Kristus. Paulus menyatakan dia memiliki pikiran Kristus, karena itu dimanapun dia berada, dia menyatakan pikiran Kristus dalam setiap ucapan maupun tindakannya. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, yang kedua yang saya ingin sampaikan, apa sih pikiran Allah selain kasih yang saya sudah sampaikan tadi? Pikiran Allah ada dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 9. Saya akan bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pikiran Allah adalah kasih, yaitu menginginkan supaya 2 Petrus 2 ayat 9.
Saya akan membaca sekali lagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun Israel kemudian menjadi tidak taat, mengalami berbagai hal untuk dihajar oleh Tuhan supaya kembali kepada Tuhan, tetap saja janji Tuhan bahwa penebus itu akan datang dari Sion tetap terjadi. Karena itu apapun janji Tuhan bagi ibu bapak dan saudara, yang saudara terima melalui firman-Nya, peganglah itu. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Cuma seringkali kita tidak sabar. Allah menginginkan semua orang untuk diselamatkan. Dan titipan itulah yang diberikan kepada ibu bapak dan saudara serta saya. Injil adalah pikiran Allah, isi hati Allah. Tapi Injil juga adalah kekuatan Allah. Di dalam intro itu tadi, Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi ketika kita mau menyampaikan kabar baik dari Tuhan, apakah itu lewat perkataan, apakah itu lewat pelayanan kita, kabar baiknya adalah bahwa saya milik Kristus, saya ini adalah orang pilihan. Karena itu layani suami, layani istri dengan kasih, itu juga adalah cara kita untuk menyampaikan di dalam saya ada Kristus. Berbicara kepada orang, bahkan menegur orang yang salah. Jangan pakai perkataan yang pedas sehingga orang yang salah itu kemudian terpuruk, tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Pakailah perkataan yang membangun. Sehingga orang yang salah itu, oh iya saya salah, saya harus berubah. Tujuannya adalah bertobat dan berubah seperti firman Tuhan tadi menyatakan. Ia menginginkan supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, saya ingat bahwa Allah menitipkan itu juga kepada saya sejak saya masih kuliah. Saya dulu kuliahnya kan bukan kuliah teologi ya sebelumnya. Jadi, nah waktu saya kuliah itu pada masuk tahun ajaran baru, tahun perkuliahan baru, saya berdoa, Tuhan, siapa ya yang bisa dekat dengan saya mau sampaikan tentang kasih Tuhan. Lalu Tuhan membuat saya melihat satu teman gitu yang baru saya kenal. Lalu saya mulai berdoa untuk dia. Saya nggak tahu dia bagaimana kondisi rohaninya. Saya nggak tahu apa dia sudah terima ke Tuhan Yesus atau belum. Tapi saya berdoa aja. Saya berdoa sampai 3 bulan. Tiap hari saya doakan. Dan setelah 3 bulan, satu saat saya punya kesempatan, entah bagaimana satu dorongan dari hati yang saya percaya itu dari Tuhan. Lalu saya mulai mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Sampai selesai kuliah semua udah pergi, saya tinggal berdua dengan dia untuk bicara dan bahkan menantang dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menerima Tuhan Yesus. Sejak itu dia besoknya cuma, aduh saya kayaknya dulunya gak pernah baca Alkitab, cari Alkitab, kepingin baca Alkitab dan sebagainya. Saudara-saudara tahu apa rencana Tuhan? 6 bulan kemudian dia dipanggil pulang ke Surabaya, kan dia orang Surabaya. Dan karena opanya, kakeknya itu dalam keadaan sakit keras. Lalu dia datang ke sana, ya, lalu semua saudara-saudara, orang tuanya juga bilang, ini si opa ini gak mau didoakan. Pendeta sudah datang, siapa sudah datang, majelis sudah datang, gak ada. Dia gak mau, dia marah-marah terus. Akhirnya ya udah, terus dia datang, dia duduk di sampingnya. Dia dengan caranya dia ngobrol biasa. Lalu setelah itu sebelum dia pulang ke rumahnya, dia ajak si opa ini berdoa.
Tadinya mau ibunya, bapaknya, bahkan juga itu para pelayan Tuhan nggak mau, dia nggak mau berdoa. Tetap aja dia melek terus nantang seperti nantang. Tapi kali itu lewat teman saya ini dia mau berdoa. Besoknya dia datang lagi. Waktu dia datang dia bilang, "Opa mau nggak saya bacain firman Tuhan?" Dia baca firman Tuhan. Dia baru 6 bulan terima Tuhan Yesus. Jadi yang bisa dia bagikan kepada opanya ya dari Mazmur. Dia bacalah dari Mazmur. Tahu yang terjadi? Opanya bilang, "Coba kamu buka lemari itu. Di situ ada laci, lalu kamu buka, ambil di situ. Coba lihat ada apa." Terus apa? Apa yang dia suruh dia ambil? Yang dia ambil adalah jimat-jimat. Itulah yang menyebabkan dia tidak bisa menerima semua, gak mau didoakan oleh orang lain. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan punya hati untuk opa ini supaya diselamatkan. Dan hari itu dengan kondisi yang sederhana saja, pemikiran dan kemampuan yang ada, tapi dengan segenap hati dia berdoa untuk opanya melepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan kemudian menghancurkan semua jimat-jimat itu. Dan setelah itu opanya baru bilang, "Tolong kamu cari pendeta dong, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau dibaptis." Dia menerima Tuhan Yesus saat itu, lalu keluarga urus dia untuk dibaptis. Dan sampai kemudian dalam waktu tidak berapa lama, berapa hari kemudian dipanggil Tuhan, tapi kondisinya adalah kondisi diselamatkan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, itulah yang Tuhan titipkan. Injil itu kekuatan Allah, Injil itu adalah isi hati Tuhan, Injil itu adalah juga pikiran Allah supaya semua orang diselamatkan. Kalau saya berdoa 3 bulan untuk teman saya nggak tahu. Mungkin ibu bapak dan saudara ada keluarga, saudara atau siapapun yang kita pikirkan dia perlu pengasihan Tuhan, dia perlu mendapatkan keselamatan. Doakan mulai sekarang. Jangan berhenti sekalipun sepertinya doa belum dijawab. Sepertinya begitu lama. Kok sampai sekarang masih belum Tuhan? Jangan, gak usah. Tapi serahkan kepada Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan supaya Roh Kudus menyelamatkan dan membuka hatinya. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, hari ini kita mendengar firman bahwa Injil itu adalah pikiran Allah. Injil adalah isi hati Allah. Dan Injil adalah kekuatan Allah. Jangan pikirkan bagaimana saya mau ngomongnya ya, supaya dia bisa menerima Tuhan. Jangan pikirkan itu. Tapi pikirkan bahwa Tuhan punya rencana juga atas orang-orang yang Tuhan percayakan dekat dengan kita. Atau bahkan mungkin teman kita atau saudara kita atau tetangga kita. Bahkan kita juga harus berdoa untuk bangsa kita. Supaya kasih Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ibu bapak dan saudara, saat ini pikirkanlah satu orang yang saudara rasa bahwa dia membutuhkan Kristus untuk diselamatkan. Dia belum menerima Tuhan. Saat ini saya memberi kesempatan ibu bapak dan saudara menyebutkan di hadapan Tuhan namanya dan katakan dengan segenap hati, minta Tuhan untuk menyelamatkan dia. Minta Roh Kudus berbicara kepadanya secara pribadi lebih dulu. Tuhan punya cara untuk membawa setiap orang kepada Kristus. Sebutkan namanya dan percaya Tuhan mendengar doa yang dinaikkan dengan segenap hati.
Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami datang ya Tuhan. Kami mau menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang Engkau taruh dalam hati dan pikiran kami. Mungkin mereka telah menyakiti hatimu, bahkan juga hati kami. Dengan tulus kami mau menyatakan kami mengampuni mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga turun tangan, menyayangi mereka dan memampukan mereka untuk datang kepadamu. Kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, terutama di dalam hati kami, mengubah kami, perilaku kami, perkataan kami, pikiran kami, dan segala hal yang tersembunyi. Tuhan layakkan kami supaya sungguh kami boleh berjalan dalam kehidupan ini membawa isi hatimu, pikiranmu di dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur kami boleh melewati hari demi hari oleh karena kasih sayang Tuhan. Sehingga kami punya kekuatan. Kami boleh menjadi orang-orang yang berarti di hadapan-Mu. Untuk kami menyampaikan kabar baik ini. Mampukan kami untuk melihat betapapun keadaan kami, kesulitan kami, tapi kami adalah orang-orang yang berarti di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu untuk menyatakan kasih. Terima kasih Tuhan, gelombang kehidupan menjadi pelajaran kami untuk semakin kokoh berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau sendiri. Dan karena itu saat ini pun kami menyerahkan diri kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saat-saat menjelang tanggal 14 bahkan untuk seterusnya, di mana pemilu akan diadakan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya pemilu di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Engkau menjauhkan dari paham intoleran dan juga terorisme. Kami berdoa untuk perdamaian dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk setiap kami yang akan ambil bagian untuk
memilih baik itu presiden dan wakil presiden maupun seluruh anggota DPRD. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan di dalam hati kami apa yang harus kami lakukan, siapa yang harus kami pilih, yang menurut kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, siapapun yang terpilih, biarlah tetap ada damai di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kami tahu saat ini seluruh mata dunia tertuju kepada Indonesia. Biarlah di sini dipermuliakan namamu ya Bapa, melalui semua anak-anakmu, orang-orang pilihanmu. Kami boleh menjadi umat yang membawa damai di tengah-tengah kebingungan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa siapapun yang terpilih itu berarti Engkau mengizinkan dia untuk memimpin bangsa ini. Pimpinlah dia supaya dia melakukan apa yang berkenan kepadamu untuk membawa sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk perdamaian di Ukraina, Rusia, dan Israel. Kami berdoa untuk gerakan teror di jalur Gaza. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Kami juga rindu dunia ini penuh dengan damai Tuhan. Dan biarlah Engkau menyatakan lewat pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang bertikai, supaya mereka dengan bijaksana boleh mendahulukan apa yang Engkau inginkan. Berikan pikiran-Mu ya Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat persekutuan di tempat ini, khususnya untuk jemaat Tuhan yang di dalam keadaan sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Ana Angkau, Ibu Endang Sujaryono, bahkan juga Bapak Pendeta Hans Tuana Kota di dalam pemulihannya supaya dia sungguh-sungguh sembuh dan kembali bisa melayani-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam pergumulan, baik itu ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan mencari teman hidup. Tuhan Yesus, biarlah Engkau pertemukan anak-anak-Mu dengan anak-anak-Mu, dan biarlah mereka boleh membangun kehidupan Kristiani yang murni dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang juga merindukan hadirnya seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bapa di sorga, Engkau memberkati sebagaimana janji-Mu, memberkati kandungan, Engkau memberkati rumah tangga, Engkau memberkati mata pencarian umat-Mu ya Bapa. Biarlah itu terjadi atas jemaat-Mu. Dan itu juga yang membuat kami semakin hari semakin terus mempermuliakan nama-Mu. Karena hanya dari Engkau ya Tuhan, dan oleh-Mu saja segala sesuatu dapat terjadi, dan bagi-Mulah kemuliaan kekal selamanya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang dalam usia emas, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan semangat untuk terus menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi sekeliling, bahkan tetap menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka juga yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Yosua Peter Manongko pada tanggal 8 Februari, Bapak Tulus Sadrian Tambunan pada 11 Februari. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, bahkan jika ada yang hamba tidak sebutkan, Tuhan juga yang memberkati mereka, supaya mereka juga terus bertumbuh menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pelayan di jemaat persekutuan ini. Ibu Gembala Sidang Pendeta Riana yang saat ini sedang melayani juga di luar, Tuhan Yesus kiranya memberkati para majelis, semua koordinator komisi, kiranya diberikan kesatuan hati dan kerendahan hati untuk melihat pelayanan ini sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan, supaya kami dapat melakukannya dengan segenap hati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk rencana penyusunan program Komisi Pelayanan Jemaat GKI Persekutuan di tahun 2024 ini, biarlah semuanya berasal dari pikiran-Mu
selaras dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan bukanlah keinginan kami sendiri, tetapi sungguh keinginan Tuhan, supaya lewat jemaat, melalui pelayanan para komisi ini, jemaat boleh bertumbuh makin hari makin dewasa. Kami berdoa untuk Sinode GKOI, Ketua Umum Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan biarlah mereka juga terus menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di Indonesia ini, bagi jemaat-jemaat GKOI di Indonesia, dan terus bertambah jumlahnya jemaat-jemaat yang mengabdikan diri hanya kepadamu Tuhan melalui GKOI. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk lingkungan gereja RT 01 RW 06B di sini, dan lingkungan tempat tinggal kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga di sana, di dalam rumah kami ada damai sejahtera, sukacita, dan kehangatan. Bahkan di luar rumah kami, sekeliling rumah kami, kasih Tuhan, damai Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, sekeliling tempat ini pun kami serahkan kepadamu. Jalan-jalan yang ada di depan kami, biarlah di situ tidak ada kecelakaan, di situ senantiasa ada pertemuan tegur sapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk perlindungan dan kasih setiamu. Seluruh doa kami yang jauh dari sempurna, kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita mempersembahkan apa yang telah kita terima. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan sukacita. Kita bersama dari arah kiri saya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka,
pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jemaat, kami persilakan berdiri. Kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati, kami mohon terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan jemaat duduk. Sampailah kita pada penutup dan pengutusan. Untuk itu sebelum kami tutup untuk kebaktian pagi hari ini, kami akan menyampaikan warta jemaat. Tambahan warta jemaat tanggal 11 Februari. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Arlin Angkol atas firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Terima kasih untuk jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pendalaman iman akan dilaksanakan pada Sabtu 17 Februari 2023 pukul 10 sampai dengan 12. Oh iya, 2004 ya nih. Belum lama. Jawa pukul 10 sampai dengan 12 di gereja. Kemudian untuk selanjutnya daftar pengurus komisi periode 2024 sampai 2029 telah terbentuk dengan susunan sebagai berikut. Komisi Sekolah Minggu, Ketua Ibu Yurniwati Gia, Sekretaris dan Bendahara Ibu Astrid Brenda Cindy Bernard. Kemudian Komisi Pemuda dan Keluarga Muda, Ketua Bapak Simon Steve Simon Haulusi, Sekretaris Bendahara Ibu Melani Setiawan. Komisi Persekutuan Kaum Bapak, ketuanya Pendeta Alfian Rawung. Dan selanjutnya Komisi Diakonia masih tetap Ketua Ibu Liana Sipahutar, Sekretaris Bendahara Duta Anggraini. Komisi Musik, Tari dan Multimedia, Ketua masih Ibu Aster Ruth Nastasia, Sekretaris Bendahara
Anita Wijastuti. Selanjutnya Komisi Persekutuan Wanita, ketuanya Ibu Diaken Tiur Linasi Tinjak. Kepada calon pengurus Komisi GKUI Jemaat Persekutuan pada masa jabatan periode 2024 sampai 2029 dimohon kehadirannya pada hari Minggu 18 Februari 2024 waktu jam 11 ya, setelah ibadah tempat di gereja dengan acara pertemuan dengan majelis dan juga kalau bisa menyampaikan program-programnya ya walaupun masih kasar apa yang akan dilakukan untuk tahun 2024. Jadi minggu depan setelah ibadah pengurus daripada komisi diharapkan untuk bisa tatap muka dengan majelis. Minggu Prapaskah pertama mulai 18 Februari 2024. Kemudian hanya kami mengingatkan bahwa ibadah sekolah minggu dimulai pukul untuk anak-anak ini. Sekolah minggu akan dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 11. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran. Agar supaya dapat kami wartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat untuk minggu pagi hari ini. Kita akan menutup kebaktian ini dengan nyanyian pengutusan. Mari kita tutup ibadah minggu ini dengan bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan di jalan hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih-Nya, oh kasih-Nya, besarlah tiada taranya. Dengan rela Dia mati bagiku. Kepadaku kuserahkan, kepadanya kuserahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan
berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Bawalah hati Tuhan dalam kehidupan sehari-harimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Saat teduh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam